Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya sahabat. Ada seorang mantan muslim yang sangat terkenal sekali ketika saya belum kenal Tuhan Yesus, yaitu hamba Tuhan Yusuf Roni. Kemurtatan daripada Bapak Yusuf Roni ini pernah menjadi pembicaraan hangat dan gosip-gosip hangat di kalangan kami anak-anak muda. Bahkan teman-teman saya yang kebanyakan orang-orang pesantren dan orang-orang MTS membicarakan ini. Namun banyak juga yang mengatakan bahwa dia bukanlah mantan muslim tapi orang Cina. Gosip itu sangat luas. Namun akhirnya kami yang pro, yang bingung, dan yang kontra sepakat bahwa Yusuf Roni adalah orang Cina. Tetapi sahabat yang terkasih, setelah saya masuk Kristen, saya baru tahu bahwa Bapak Yusuf Roni asli orang Palembang. Dari mana saya tahu sahabat? Dari media sosialnya. Ketika dia berkunjung ke tempat keluarganya, ke tempat sanak familinya, bahkan ada video sepupu dia yang masih muslim berbincang-bincang dengan dia sahabat. Bahkan pesantren-pesantren yang dia tinggalkan, masjid yang dia tinggalkan, masih beliau pamerkan dan juga dipamerkan oleh keluarganya yang masih muslim. Di situ saya sangat yakin sahabat, ternyata isu hoak yang sempat melekat kuat dalam pikiran kami itu bahwa Bapak Yusuf Roni adalah orang Cina adalah isu kebohongan yang sengaja diumbar dengan luar biasa sahabat. Tetapi cukup hebat juga ya, untuk menampik pengaruhnya murtad seorang kiai tersebut, dibuatlah isu itu dan bisa termakan oleh kami semua. Sehingga kami berpikir orang Kristen telah melakukan kebohongan, mengarang-arang cerita dengan mengatakan ada kiai murtad. Karena pada masa itu, karena kita tidak terlalu kenal dengan ustadz-ustadz dari berbagai macam provinsi. Seingat saya dulu yang paling terkenal ustadz hanya Kiai Zainuddin MZ. Ternyata ada kesaksian beliau yang sangat menyentuh saya sahabat. Bagaimana kehidupan beliau saat di penjara dan bagaimana pikul salib beliau. Kita tonton video berikut ini. Waktu saya ditahan di penjara menjelang 2 tahun ya, waktu 2 tahun ditahan, saya lewat kelompok pemimpin-pemimpin gereja, pemerintah mendekati saya dan akhirnya supaya ditemukan solusi. Begini, kamu cabut saja kesaksian kamu ya, cabut semua, kamu bebas. Bahkan disekolahkan ke luar negeri. Gereja sudah kami hubungi, siap untuk menyekolahkan engkau di luar negeri. Tapi tarik dulu perkataan-perkataanmu. Saudara, ditahan setelah 2 tahun, itu bukan kapok lagi. Udah habis kapoknya saudara. Iya. Lalu ada harapan. Karena pada masa pemerintahan waktu itu, semua orang yang ditahan karena tuduhan Pempres 11 subversi, itu tidak tahu kapan keluarnya. Tidak tahu. Jadi kalau ada tawaran keluar, oh ini. Lalu saya bicara dengan teman-teman dalam penjara. Teman-teman dalam penjara bilang, ya sudah, pura-pura aja. Ya sudah, ya daripada lapukan di penjara. Akhirnya, oke, saya bilang, mungkin ini jalan Tuhan. Mungkin jalan Tuhan. Jadi kami mempersiapkan foto paspor segala macam ya, karena itu oleh penguasa semua gerak cepat, 1 hari selesai sudah. Malam itu saya tidak bisa tidur karena membayangkan bebas ya, tapi hati kecil selalu berbisik, barang siapa menyangkal aku maka aku akan menyangkal dia. Tuhan, kita kan harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini masalahnya politis Tuhan. Oh,
Jadi saya pikir, ya sudah, bertekad tetap. Suara hati kecil, jangan sangkal, jangan sangkal. Tapi kemauan untuk bebas lebih besar dari suara itu. Tidak. Gara-gara pertentangan itu saya tidak bisa tidur. Tunggu besok pagi. Waduh, jam itu detik demi detik. Tunggu panggilan. Wah. Oh, sudah membayangkan Tasmania. Iya. Ya, sekolah di sana. Ya, pokoknya buat aja. Sudah. Besoknya saya dipanggil kira-kira jam 10 pagi. Saya menghadap. Saya sudah siap, tanda tangan. Siap. Jangan saudara pikir saya kuat, hebat, bertahan. Enggak. Siapa bilang kuat? Enggak kuat. Akhirnya saya menghadap. Lalu mereka semua sudah senyum. Tim pemeriksa biasanya beringas, galak. Ya. Lalu saya disodorin surat. Saya baca. Nafsu siap tanda tangan. Tapi apa yang keluar dari mulut saya? Saya Abu Bakar Masyur Yusuf Roni, seujung rambut pun tidak akan menyangkal Yesus adalah juru selamatku. Yang keluar itu, saya sampai kaget. Aku ngomong apa? Yang keluar itu. Jadi kalau engkau bertahan, iman kuat itu pilihan Tuhan. Itu kekuatan Tuhan yang kekal dalam dirimu, bukan kemampuanmu. Itu bukan tekad-tekad iman kita, tapi iman yang diberikan oleh Tuhan. Karunia. Ucap syukur kepada Dia. Amin saudara. Luar biasa. Marahlah mereka. Saya dimasukkan lagi. Mestinya kan tadi saya Abu Bakar Masyur Yusuf Roni akan menandatangani dengan ikhlas. Tapi ternyata saya tidak akan menyangkal dia seujung rambut pun. Keluar kata-kata itu. Saya sampai termenung. Lalu Tuhan memberikan bisikan di hati saya. Kalau kamu bebas, ya, keluar pintu penjara, ditabrak bajai, mati. Kau selamat enggak? Karena sudah menyangkal aku. Belum sampai Tasmania, Ron. Baru sadar saya, oh iya. Setelah itu masih 4 tahun lagi. Itulah kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan. Setiap tahun Tuhan berikan. Tuhan berikan kemampuan kepada kita, bukan kekuatan kita. Karena itu berdoa dan minta Roh Kudus menguasai kita, membaharui, menguatkan kita. Amin. Nah, sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya setiap membaca buku-buku dari hambanya Bapak Yusuf Roni, selalu saya dibangkitkan. Jiwa pelayanan saya dibangkitkan kembali, sahabat, setelah mendengar kaset-kaset dan buku-buku, bahkan PCD beliau. Karena apa yang beliau lakukan cukup luar biasa, sahabat. Beliau mengalami namanya aniaya, penderitaan, bahkan mengalami penjara, penyiksaan, bahkan persekusi. Tetapi tidak selangkah pun beliau pernah mundur untuk meninggalkan Yesus. Itu sangat keren sekali, sahabat. Sangat keren sekali bagaimana tekad beliau untuk sekali Yesus tetap Yesus. Inilah yang penting kita pegang, sahabat, bahwa mengiring Yesus adalah keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.